Pada part ke-187 diambil dari light novel bab 421 sampai dengan 422, Kaisar Kekaisaran Vermont. Jin memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dari puncak menara karena inderanya menajam. Seseorang? Kejatuhan terjadi dalam sekejap. Tidak peduli seberapa tinggi puncaknya. Tidak ada waktu untuk merenungkan siapa manusia yang jatuh itu atau bagaimana keadaannya. Tubuh Jin bergerak secara refleks. Kuah! Kekuatan melonjak dari pahanya yang bengkak. Dan trotoar putih pecah. Menciptakan retakan saat tubuh Jin terangkat ke udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tidak ada tindakan persiapan, tapi penjaga di dekatnya terlalu lambat untuk memblokirnya. Mata mereka membelalak keheranan saat mereka melihat Jin terbang menjauh. Dan Kaisar tidak bisa menahan senyum ketika dia mengamati Jin yang semakin dekat ke puncak menara. Ini berisiko, tapi saya bisa menangkapnya. Pada saat percaya diri itu, Jin mendengar bunyi yang familiar dan tajam di dekat telinganya. Itu adalah suara pedang yang terhunus, dan sepertinya jumlahnya ada lusinan. Itu adalah istana kekaisaran, tempat paling dijaga di dunia. Ada penjaga yang siap melindungi kaisar dari ancaman yang terlihat dan tidak terlihat. Pengawal istana, yang bersembunyi di seluruh istana sejak kedatangan Jin, juga dalam keadaan siaga tinggi. Meskipun Jin berusaha menyelamatkan orang yang terjatuh. Pengawal istana mempunyai tugas untuk menundukkannya karena ini adalah istana kekaisaran. Di istana kekaisaran, semua tindakan harus bersifat universal dan masuk akal. Sebuah lompatan mendadak seperti ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan kaisar. Pedang pengawal istana melompat ke arah Jin. Jin menghindari serangan itu dengan memutar tubuhnya di udara tanpa menghunus pedangnya sendiri. Betapapun luar biasa Jin, dia tidak bisa menghindari semua serangan pengawal istana dengan tangan kosong. Terutama dalam kondisi putus asa yang melayang di udara. Beberapa pedang menyerempet tubuh Jin, dan beberapa luka ringan muncul di tubuhnya. Tetesan darah berceceran di tubuhnya, tetapi semua lukanya relatif dangkal. Membiarkan luka seperti itu juga menciptakan sebuah peluang. Jin berhasil menghindari pedang pengawal istana dan menangkap Kasim tepat sebelum mereka menyentuh tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Secara bersamaan, pedang pengawal istana yang mengikuti mereka menunjuk ke arah Jin dari segala arah. Berhenti! Ini istana kekaisaran, Jin Rankandel. Jin tidak langsung merespon tapi menilai kondisi orang yang dia selamatkan. Itu pasti seorang Kasim. Dia menyadarinya dari pakaiannya. Dia juga memperhatikan bekas luka yang menonjol di leher si Kasim. Dan dengan cepat mengenalinya sebagai luka yang disengaja sehingga dia tidak dapat berbicara. Pada saat itu, hanya ada dua kemungkinan bagi seorang Kasim untuk jatuh dari puncak istana kekaisaran. Bunuh diri atau perintah kekaisaran. Hanya ada sedikit peluang untuk kemungkinan lainnya. Jin bertindak secara refleks terhadap kematian seseorang. Tapi sejak dia melompat, Jin percaya bahwa kemungkinan terakhir lebih mungkin terjadi. Perintah kekaisaran dari kaisar sendiri. Kebetulan antara bunuh diri seseorang dan kunjungannya terlalu rumit untuk dipertimbangkan. Dia mengangkat Kasim itu dan melihat ke puncak menara. Dia tidak bisa melihat kaisar, tetapi sudut bibir Jin terangkat saat dia melihat jendela puncak menara tertutup. Alasan kaisar membuang Kasim itu sudah jelas. Itu untuk melihat bagaimana reaksi Jin. Bajingan sombong. Jin mengangkat bahu dan menatap pengawal istana. Mundur, aku hanya membalas salam kaisar. Mendengar kata-kata ini, mata pengawal istana dipenuhi dengan niat membunuh. Namun sekelompok pelayan bergegas menuju mereka sambil berteriak dari kejauhan. Hentikan pengawal istana. Dia adalah tamu yang mulia, beraninya Anda menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu? Kaisar telah mengundang Jin sebagai tamu dengan peringkat tertinggi dan menugaskan pelayan yang sesuai dengan statusnya. Para pelayan ini terkejut dengan tindakan tak terduga Jin dan tindakan kaisar.
Namun tidak seperti pengawal istana. Mereka segera mengenali niat kaisar dan bereaksi sesuai dengan itu. Saya Kanselir Barkam. Saya minta maaf atas ketidaksopanan atas nama pengawal istana. Jin memandang Barkam sejenak sebelum berbicara. Anda menemukan diri Anda dalam posisi yang nyaman. Jin menghilangkan, Kaisar, tetapi Barkam dan para pelayannya memahami maknanya dan menyembunyikan rasa malu mereka. Karena pihak lain telah bertindak kasar terlebih dahulu, tidak perlu mematuhi etiket dengan ketat. Selain itu, tidak ada seorang pun yang memiliki pangkat lebih tinggi daripada pembawa bendera Rankandel di luar Rankandel. Kami akan mengantarmu menemui Yang Mulia. Jin mengikuti Barkam dan para pelayannya, melintasi istana selama sekitar 1 jam. Istana menampilkan puncak keagungan yang telah diantisipasinya dari luar. Vermont adalah kelompok terkuat ketiga di dunia setelah Zippley dan Rankandel. Dan kemewahannya yang luar biasa layak menyandang nama satu-satunya kerajaan di benua itu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di Pavilion Naga. Pengawal istana dan pasukan khusus memblokir jalan Jin ke pavilion. Serahkan senjatamu. Tidak. Apa maksudmu? Artinya aku akan menghadapi kaisar dengan senjataku. Lagi pula, kurasa kaisar sudah ditemani oleh prajurit terbaik di istana, bukan? Aku akan pergi jika itu benar-benar mustahil. Ini adalah kasus pertama sejak kenaikan kaisar saat ini. Saat pengawal istana dan kanselir memikirkan bagaimana menanganinya. Suara Kasim terdengar dari dalam pavilion naga. Yang Mulia berkata, biarkan dia lewat. Kain halus dan berkilau yang menutupi pintu masuk ruang singgasana ditarik ke samping. Dan puluhan pelayan istana muncul entah dari mana. Meletakkan potongan kain berwarna-warni seukuran telapak tangan di lantai seperti karpet panjang. Jin maju, dan para pelayan istana mengambil potongan-potongan kain yang menghalangi jalannya dan meletakkan yang baru di lantai yang masih utuh. Begitu Jin mencapai ujung potongan kain, para pelayan istana mundur ke dalam bayang-bayang di kedua sisi. Jin melihat tahta kekaisaran, yang tampak terlalu tinggi, saat dia mengangkat kepalanya. Biasanya, mereka yang berada di tempat itu, apapun statusnya, harus membungkuk dalam-dalam. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Rankandel dan Zippley. Amir Vermont. Jin sempat memikirkan nama kaisar saat dia berdiri di sana. Kakak laki-laki Kashmir dan pemilik asli Myul-Tarune di kehidupan Jin sebelumnya. Seorang manusia yang mengembangkan eksperimen dengan golem hidup. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hanya menganggapnya ahli dalam berjalan di antara Rankandel dan Zippley. Memang benar, kebanyakan orang memandang kaisar saat ini seperti itu. Penampilan awal kaisar jauh dari apa yang diharapkan dari seorang pejalan tali yang terampil. Hidung proporsional, alis tebal, dan mata bersinar bermartabat. Dia lebih terlihat seperti seorang jenderal berpengalaman yang telah mendapatkan pencerahan di medan perang. Kaisar berbicara lebih dulu saat Jin memandangnya dengan bingung. Kamu telah melalui banyak hal untuk datang ke sini, Jin Rankandel. Saya membayangkan Kaisar juga mengalami kesulitan untuk kembali ke kursinya setelah upacara penyambutan yang penuh gejolak itu. Kaisar tersenyum menanggapi kata-kata provokatif Jin. Apakah kamu merasa tersinggung? Ya. Aku dengar kamu adalah orang yang sangat berapi-api. Aku hanya ingin tahu tentangmu. Apakah kamu menyarankan agar kamu membuang Kasim itu hanya untuk memuaskan rasa penasaranmu tentang kepribadianku? Benar. Kamu agak galak, tapi kamu tampak lebih lembut dari yang kukira. Bagaimana bisa kamu hanya fokus pada waktu dekat? Kaisar terkekeh dan terus berbicara. Kasim yang kamu selamatkan adalah penjahat yang melakukan pelanggaran serius. Dia berani mengingini seorang pelayan istana. Jadi aku membungkamnya beberapa tahun yang lalu dan membuatnya berada dalam kehidupan yang menyedihkan. Apakah begitu? Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan nyawa para penjaga terhormat hanya untuk menyelamatkan manusia menyedihkan seperti dia? Suara rantai yang ditarik bergema dalam kegelapan di kedua sisi ruang singgasana.
Para penjaga yang awalnya memberi hormat pada jin muncul dari kegelapan. Mereka telah dihukum secara brutal sepanjang perjalanan menuju ruang tahta. Kaisar melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Para penjaga ini dihukum dan dipecat karena gagal mencegah tindakan impulsif kamu. Mereka harus menanggung perlakuan brutal seperti itu. Dan sekarang mereka telah diperintahkan untuk mengembalikan semua hadiah yang mereka terima atas pengabdian mereka. Ini adalah hukuman kecil dibandingkan dengan tidak menghentikan ancaman. Bagiku, tapi itu adalah tragedi besar bagi mereka. Jin tetap tidak terpengaruh saat dia melihat ke arah para penjaga. Dengan kata lain, kamu menyelamatkan seorang bajingan dan membawa kehancuran bagi para penjaga ini dan keluarga mereka. Terlebih lagi, ini adalah istana, wilayah kekuasaanku. Tindakanmu sudah merupakan pelanggaran serius sejak awal. Apapun yang terjadi di sini, kamu tidak punya hak untuk menghalanginya. Kamu telah menghalangi perintah saya. Kaisar berbicara dengan tegas, dan Jin mengangguk. Kau membuat argumen yang menarik. Kamu masih bisa meminta maaf. Tapi ada sesuatu yang salah tentangmu. Apakah aku salah tentang sesuatu? Apakah menurutmu aku mencoba menyelamatkan Kasim itu tanpa mengetahui hal itu akan menyinggung perasaanmu? Mulut Kaisar menyempit. Saya tidak menghitungnya sejak awal. Meskipun saya tidak setuju dengan alasan yang diberikan Kaisar. Saya bertindak berdasarkan dorongan hati karena saya merasa sedang diuji. Hahaha. Apakah kamu berani berpikir bahwa Kaisar Vermont akan menguji pembawa benderan kandel? Tawa Kaisar berhenti. Namun, hal itu tidak menghilangkan ketidaknyamanannya dan, sebaliknya, dia tampak cukup tertarik dan matanya berbinar penuh minat. Ada banyak pedang di sini yang bisa membunuhmu. Bahkan jika aku membunuhmu, Rankandel tidak akan membalas terlalu keras. Mereka akan mengira aku mengeluarkan batu yang rusak atas nama mereka. Aku punya banyak alasan. Dia tidak sepenuhnya salah. Jika Kaisar membunuh Jin, Joshua dan sekutunya dapat dengan mudah menutupi kejadian tersebut selama mereka mengembalikan tubuh Jin dalam keadaan utuh. Setiap kali saya berada dalam situasi seperti ini sepanjang hidup saya selalu ingin mengatakan satu hal. Mengatakan apa? Cobalah jika kamu yakin. Tamparan. Tiba-tiba, Kaisar berdiri dari tempat duduknya dan mengungkapkan kekagumannya. Memang benar. Mengingat kamu baru saja menghancurkan taman pedang. Tempat ini seharusnya tidak menjadi tantangan bagimu. Aku hanya bisa memuji keberanianmu. Kaisar bahkan bertepuk tangan dengan ekspresi geli. Tampak benar-benar menikmatinya. Lepaskan para penjaga dan kembalikan mereka, lalu turunkan mahkota emasnya. Kaisar tersenyum sekali lagi ketika pengawal istana membawa pergi para penjaga yang dipecat. Sepertinya aku mulai lebih memahamimu sekarang. Tapi aku masih belum tahu banyak tentang Kaisar. Jin dan Kaisar bertatapan. Anda akan belajar lebih banyak tentang saya seiring kemajuan kita. Hari ini, saya memanggil Anda ke sini untuk memberi Anda hadiah. Dan saya berharap hubungan kita dapat berkembang ke arah yang positif. Apa yang akan kamu berikan padaku? Kekuatan. Kaisar memandang Jin dan melanjutkan. Aku akan memberimu kekuatan untuk menelan Rankandel dan bahkan melawan Zipley. Lihatlah kepercayaan diri itu. Tawa lembut keluar dari bibir Jin. Dia mengharapkan semacam proposal aliansi sebagai dalih untuk mendapatkan hadiah. Semua orang tahu bahwa kekaisaran telah mengkhianati Hairan. Jadi jelas mengapa Kaisar memanggil Jin secara terpisah untuk menawarkan hadiah kepadanya. Kekuatan untuk menelan Rankandel dan melawan Zipley, kan? Bagaimana kamu melihatnya? Tawaran yang sangat menggiurkan, bukan? Jin menatap mata Kaisar yang cerah sejenak. Tetap saja, dia adalah Kaisar Kekaisaran, dia memiliki tatapan yang cukup kuat. Tidak mudah untuk membaca apa yang ada di balik mata itu. Apakah kamu tahu? Apa yang kamu bicarakan?
Beberapa hari yang lalu, saya memamerkan keahlian saya di Taman Pedang. Hari itu, saya menyatakan bahwa saya akan menjadi patriark. Mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Keagungan yang kamu tunjukkan hari itu diberi nama, kembalinya keluarga pendekar pedang sihir dan deklarasi patriarki. Bahkan para penyair Vermont menyanyikan lagu Anda untuk sementara waktu. Saya juga menyukai lagu itu, dan saya memerintahkan Imperial Orchestra untuk memainkannya. Saya malu hal seperti itu terjadi. Lagi pula, alasan saya membuat pernyataan itu di depan semua orang adalah sederhana. Saya sudah memiliki kekuatan untuk menjadi patriark. Kaisar berkedip pelan mendengar kata-kata Jin. Aku pernah mendengar bahwa sebagian besar anggota Dewan Tetua, serta ksatria eksekusi dan ksatria hitam, telah jatuh ke tangan pembawa bendera kedua. Terlebih lagi, pasukanmu tampaknya cukup lemah. Jin tidak bisa menahan tawa lagi mendengarnya. Begitulah cara orang luar melihat saya. Lemah. Ada suatu masa ketika hal itu tidak diragukan lagi benar. Saat Jin berada di Storm Castle, dan satu-satunya sekutunya adalah Gilly. Namun, sejak dia membangunkan Murakan dari perpustakaan rahasia bawah tanah Storm Castle, kekuatan Jin tidak pernah dianggap lemah secara absolut. Murakan telah kehilangan sebagian kekuatannya. Tetapi dia bisa naik ke peringkat terkuat kapan saja jika diberi kesempatan untuk pulih. Selain Murakan, ada Luna, rekan-rekannya dari Kota Bebas Tikan, suku legenda Lavrarosa, Kerajaan Suci, Misha, pengaturan Solderet, para biasmen kecil, hutan Wantaramo, Ron dan Dante dari Hairan. Terlebih lagi, di dalam Rankandel sendiri, ada Yona. Beberapa tetua dan ksatria yang menunjukkan dukungan kepada Jin setelah deklarasi patriarki. Dan Bradin dalam keadaan seperti biasanya. Selain itu, ada juga sekutu potensial yang cukup besar. Saat ini, kekuatan Jin adalah salah satu yang paling menonjol di dunia. Dan potensi ekspansinya di masa depan juga signifikan. Namun, mau tak mau dia merasa lucu mendengar kata lemah. Citra publik yang Anda buat dengan baik sangat bermanfaat bagi Anda. Saya tahu kekuatan yang Anda sembunyikan sangat besar. Saya tidak membutuhkan bantuan kaisar seperti yang Anda sarankan. Ya, meskipun kamu tidak mengetahui kekuatan pembawa bendera kedua Rankandel. Kupikir kamu mengetahui kekuatan Zippley. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak mengetahui kekuatan yang mereka miliki? Kekuatan mereka seperti gunung es. Dan bahkan sebagian kecil darinya dapat menguasai seluruh dunia. Saya bertanya kepada Anda apakah Anda pernah melihat sekilas apa yang ada di bawah permukaan Zippley? Jika Anda pernah. Kaisar berhenti sejenak. Kemudian dia menggigil, mengingat kekuatan sebenarnya, Zippley yang sempat dia lihat sekilas. Sulit untuk mengatakan apakah getaran itu disebabkan oleh kegembiraan atau ketakutan. Terlepas dari siapa yang Anda temui. Anda tidak bisa mengatakan Anda tidak membutuhkan bantuan. Sepertinya Kaisar takut pada Zippley. Bukankah wajar jika kita takut pada mereka? Beberapa saat yang lalu, kamu bilang kamu mungkin mengenalku sedikit, tapi sekarang kamu berbicara omong kosong. Patriark pertama Rankandel, Temar Rankandel. Kaisar tiba-tiba menyebut nama itu. Tapi Jin mempertahankan ekspresi tenang. Fraksi apa lagi yang mencari makam Temar? Menurutmu siapa itu? Benar. Tapi bukan itu saja. Bahkan keluarga Kekaisaran Vermont sedang mencari makam kepala keluarga pertama Rankandel. Pergerakan mereka telah terlihat oleh mereka. Percakapan baru-baru ini antara Jin dan Margiela saat Brak datang mencari Rosa. Jin kemudian mengetahui untuk pertama kalinya bahwa kekuatan selain Rankandel dan Zippley sedang mencari makam Temar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa Vermont tertarik dengan jenazah Temar. Ia tidak menyangka akan mengangkat topik Temar terlebih dahulu. Jin mengarahkan pandangannya pada Kaisar dan menunggu kata-kata selanjutnya. Menurut catatan, pria itu memiliki kekuatan yang lebih kuat dari siapapun dalam sejarah.
Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di zamannya yang dapat melakukan apapun melawan Temar Rankandel. Di mana catatan ini? Tetapi bahkan dia tidak bisa melewati tembok yang disebut zipline. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kejahatan besar itu sendirian? Saya bertanya, di mana rekaman ini? Aku akan menunjukkannya kepadamu jika kamu menjadi milikku. Jin melepaskan aura kuat tanpa peringatan dan meletus seperti gunung berapi. Tanah di bawahnya retak, dan udara seketika menjadi berat dan jatuh ke bawah. Meskipun itu adalah istana kaisar, tidak ada alasan bagi Jin untuk menahan amarahnya setelah mendengar kata-kata seperti itu. Temar adalah nenek moyang Rankandel. Dan tidak ada yang berani menyebutkan rekor yang bahkan Rankandel sendiri pun tidak mengetahuinya. Pengawal istana mulai bergerak. Namun kaisar mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Jin tidak melepaskan auranya lagi. Kaisar telah menghentikan pedangnya. Jadi aku akan menganggap ini permintaan maafmu atas apa yang baru saja kamu katakan. Jin berbicara dengan tenang. Dia teringat pada manusia iblis dari Vermont yang dia temui di hutan Wantaramo. Vermont mencoba menyelesaikan Demon Man menggunakan sisa-sisa Temar. Jin telah memendam kecurigaan tersebut sejak pertemuan mereka di hutan Wantaramo. Sekarang, kecurigaan itu semakin mendekati kepastian setelah pertemuannya dengan kaisar. Jika dia yakin, dia tidak akan ragu untuk memusnahkan keluarga kekaisaran. Dan aku akan memberimu peringatan, kaisar. Jika, secara kebetulan, kamu mendapatkan tubuh patriark pertama dan menciptakan boneka menyedihkan atau semacamnya, seluruh sejarah Vermont yang mencakup ribuan tahun akan sia-sia. Hahaha, berbicara denganmu terasa seperti berjalan di atas tali. Selama kamu menemukan petunjuk tentang makam kepala keluarga pertama Rankandel, kamu harus melapor ke Rankandel, apapun yang terjadi. Kaisar tidak menunjukkan kemarahan atau ketidaknyamanan, tidak peduli seberapa banyak Jin berbicara. Aku akan memikirkannya setelah kamu menjadi raja ahli pedang. Dia sepertinya mengatakannya dengan santai, tapi niatnya jelas. Kamu mungkin tidak bisa menjadi penjaga tanpa bantuanku, kaisar mengisyaratkan. Yah, sepertinya kita tidak bisa menjadi sekutu sekarang. Tapi biarkan saja, aku sudah memutuskan untuk memberimu hadiah. Kaisar berhenti dan bertepuk tangan seolah sedang mengingat sesuatu. Hairan. Bagaimana kalau kamu mengambil alih seluruh klan itu? Aku memanggilmu sebagai hadiah karena telah menyelamatkan Hairan. Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa menangani Hairan sesukamu. Tentu saja, tidak ada apapun di Vermont yang tidak dapat ditangani oleh kaisar. Kesetiaan harus didahulukan untuk mengambil kendali sebuah klan. Bahkan jika kaisar memberiku pemerintahannya, dapatkah aku mengharapkan Ron Hairan dan Dante bersumpah setia kepadaku? Itu akan menggelikan, kata Jin. Jangan terlalu memperumit hal-hal sederhana. Apa menurutmu tidak mungkin? Menjadi sandera Dante untuk menekan Ron Hairan? Bukan ide yang buruk, tapi ada beberapa pilihan lain. Saya melakukan yang terbaik untuk meminimalkan kerusakan pada Hairan selama serangan teroris. Apakah menurut kamu saya akan menikam Hairan dari belakang seperti keluarga kekaisaran? Mengapa? Ini adalah pertama kalinya kaisar menunjukkan emosi yang begitu kuat selama percakapan mereka. Dia tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Jin melindungi Hairan. Saya sangat penasaran ketika mendengar bahwa kamu aktif di Kastil Kaisar Pedang. Serangan teroris ini dapat memberikan banyak manfaat bagi Rankandel. Jadi saya tidak mengerti mengapa kamu melindungi Hairan. Apa alasannya? Saya tidak membutuhkan alasan yang besar untuk membantu teman. Apa yang kamu katakan, teman? Kaisar tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berteriak seolah dia tidak percaya. Apa maksudmu kamu akan menyerahkan keuntungan sebesar itu hanya untuk itu? Kaisar dengan jelas mengungkapkan kekecewaannya. Tapi Jin mengabaikan reaksi keras Kaisar. Apakah itu sebuah masalah? Kaisar, yang baru saja duduk, menghela nafas. Perasaan gembira dan haru yang kurasakan selama percakapan kita sepertinya sudah mereda sekarang.
Aku tidak menyangka kamu akan mengucapkan kata-kata lemah seperti itu. Apakah ini mengecewakan? Ya, dan karena itu, kamu akan kesulitan untuk bertahan dalam pertempuran di masa depan. Saya selalu bertahan dalam keadaan seperti ini. Sekarang, mata Kaisar menunjukkan kebingungan. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menggelengkan kepalanya. Hai. Ya yang mulia. Serahkan mahkota emas itu kepada Jin Rankandel. Mendengar ini, Jin membungkuk sebentar dan berbalik untuk pergi. Jin Rankandel, seru Kaisar saat dia mulai meninggalkan ruang singgasana, dan berkata, mulai hari ini, dapat dikatakan bahwa kemungkinan kamu dan aku menjadi sekutu telah memudar. Pastikan untuk memahaminya, dan lain kali kita bertemu, berperilaku lebih sopan. Berdasarkan percakapan mereka, Kaisar sampai pada kesimpulan bahwa dia harus memilih salah satu pihak daripada mengambil jalan tengah seperti yang telah dia lakukan. Dia menyimpulkan bahwa tidak perlu bergabung dengan Rankandel. Dia tidak akan pernah mempertimbangkannya kecuali dia melihat potensi baru dalam diri orang lain di Rankandel. Jadi Kaisar memberitahunya bahwa setelah ini, tidak akan ada kesepakatan seperti yang dia terima hari ini. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Tuan Ron memintaku untuk menyampaikan pesan kepada Kaisar. Dia berkata akan lebih bijaksana jika mengambil keputusan dengan hati-hati dalam banyak aspek. Kaisar tidak menanggapi, dan Jin mengakhiri kata-kata perpisahannya. Dengan kata lain, itu berarti kamu harus memilih pihakmu dengan bijak. Agar kamu tidak menyesalinya. Jin meninggalkan ruang singgasana. Dan Kaisar terdiam beberapa saat menatap tempat Jin berada.